ketika mendeteksi asap. Nah, dalam tubuh kita, potensial berjenjang adalah seperti alarm ini yang memberikan sinyal lokal untuk memicu respons lebih lanjut. Untuk analogi transduksi sinyalnya begini teman-teman. Jadi, potensial berjenjang itu digunakan untuk transduksi sinyal, yaitu proses mengubah rangsangan fisik atau kimia menjadi sinyal listrik. Nah, misalnya reseptor sensorik di kulit itu menghasilkan potensial berjenjang sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau tekanan. Lalu, untuk pemicu potensial aksinya begini. Jadi, jika potensial berjenjangnya cukup besar mencapai ambang batas, maka dia dapat memicu potensial aksi, yaitu sinyal listrik yang menjalar sepanjang akson neuron. Nah, hal ini memungkinkan informasi dikirim ke pusat saraf, seperti otak atau sumsum tulang belakang, untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang sinaps neuromuskular pada myasthenia gravis ketika pesan tidak cukup kuat, semacam ada perintah yang tidak pernah sampai. Jadi, ada seorang wanita muda yang mengalami ptosis atau kelopak mata turun dan kelemahan otot setelah berbicara lama. Nah, di sinaps neuromuskular, asetilkolinnya dilepas, akan tetapi potensial berjenjang di membran otot itu terlalu kecil untuk memicu potensial aksi, sehingga muncullah masalah baru. Ada antibodi menyerang reseptor asetilkolin, sehingga jumlah reseptor turun 70%. Akibatnya, lebih sedikit kanal natrium yang terbuka saat asetilkolin mengikat, sehingga end plate potential atau potensial berjenjang hanya minus 40 mV, di mana normalnya minus 70 mV. Akibatnya, tidak mencapai ambang minus 50 mV. Ujung-ujungnya tidak ada kontraksi atau tidak ada keputusan. Hasil akhirnya adalah kegagalan amplifikasi sinyal lokal. Solusinya apa? Ada inhibitor asetilkolinesterase atau piridostigmin yang bisa memperpanjang aksi asetilkolin sehingga lebih banyak kanal terbuka. Ada imunosupresan yang bisa menghentikan produksi antibodi. Nah, dalam 1 minggu, kekuatan otot menjadi membaik, nilai tambah, dan insight-nya kita semakin banyak teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa potensial berjenjang di sinaps adalah titik keputusan terakhir sebelum aksi, dan di titik itu bisa gagal. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang masalah bukan pada pengirim, tapi pada penerima yang kehilangan sensitivitas. Kemudian, keyakinan kita terus-menerus baru bahwa komunikasi itu butuh lebih dari pesan. Ia butuh reseptor yang utuh. Pesannya apa? Jadi, dalam hubungan manusia seperti di sinaps, jangan hanya fokus pada apa yang kita katakan. Perhatikan apakah reseptor di seberang masih terbuka untuk mendengar. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah langkah awal dalam rantai komunikasi biologis. Keempat, contoh potensial berjenjang dalam tubuh manusia. Sebenarnya, bagaimana sih potensial berjenjang itu bekerja di reseptor sensorik kulit? Di kulit kita, reseptor sensorik itu menghasilkan potensial berjenjang